Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin serta hadirat, Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam hari ini dengan taufik dari Allah dan segala nikmat yang masih Allah curahkan, masih Allah karuniakan bagi kita dikumpulkan dan dipertemukan oleh Allah di dalam majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita harapkan di pertemuan yang diberkahi ini kita mendapat tambahan karunia ilmu yang bermanfaat yang semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hadirnya kita juga dicatat sebagai pemberat timbangan amal soleh kita di hadapan Allah, sekaligus sebagai penghapus dan penggugur dosa yang tentunya kita semua tidak ada yang bersih dari dosa-dosa karena kita adalah manusia yang memang ditakdirkan untuk berbuat dosa. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah untuk panutan kita dan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk seluruh keluarga, para sahabat dan para pengikut yang istiqomah dalam mengamalkan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas dengan seizin Allah dan tentunya dengan memohon pertolongan kepada Allah, satu pembahasan yang sebetulnya berawal dan berasal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ringkasnya beliau alaihi salatu wasallam itu bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba. Al-mar'u ma'a man ahabba. Artinya, seseorang itu bersama dengan yang dia cintai. Artinya seseorang itu bersama dengan yang dia cintai. Itu arti dari sabda Nabi yang tadi ringkas sekali, al-mar'u ma'a man ahabba. Ya, seseorang bersama dengan yang dia cintai. Jamaah yang dirahmati Allah,
hadis yang tadi terdengar pendek itu ada latar belakangnya, ada sebabnya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti itu. Apa latar belakangnya, apa sebabnya? Latar belakangnya adalah ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya oleh seseorang. Pertanyaannya disebutkan ar-rajulu yuhibbul qauma walamma yalhaq bihim. Ya. Jadi seorang bertanya, bagaimana kalau ada seseorang mencintai sebuah kaum atau mencintai sekelompok orang, tapi tidak bisa membersamai mereka. Ya, mencintai sekelompok orang tapi tidak bisa membersamai mereka. Disinilah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti tadi, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Nah, tadi pertanyaannya itu maksudnya bagaimana? Kok ada orang mencintai sekelompok orang, mencintai sebuah kaum tapi tidak bisa membersamainya? Maksudnya bagaimana? Jadi begini, jamaah yang dirahmati Allah, para sahabat itu manusia biasa. Para sahabat itu manusia biasa. Yang namanya manusia biasa, amalannya berbeda-beda. Jadi para sahabat ini amalannya berbeda-beda. Ada yang amalannya, ibadahnya Masya Allah banyak dan luar biasa. Ada yang amalannya biasa-biasa saja. Ya. Ada yang amalannya luar biasa dan ada yang amalannya biasa-biasa saja. Ya, sahabat sama, itu manusia umum. Ya. Tapi nun sewu, saya berikan keterangan dulu bahwa sahabat meskipun amalannya ada yang biasa-biasa saja, tetap derajat mereka itu lebih tinggi dari kita. Jadi biasanya para sahabat tetap untuk kita adalah luar biasa, pahalanya tetap luar biasa. Nah, tadi ada sahabat yang amalannya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Ada sahabat yang mungkin amalannya biasa-biasa saja. Nah, sahabat yang amalannya biasa saja merasa kurang soleh. Jadi, melihat yang lain kalau sholat malam itu panjangnya Masya Allah, tapi saya tidak sanggup. Yang lainnya ada yang kalau puasa sunnah rajinnya Masya Allah, tapi mungkin melihat dirinya tidak sanggup. Melihat yang lain sedekahnya Masya Allah. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk bisa berjihad di jalan Allah sampai mensedekahkan semua hartanya.
jelas kita tidak sanggup. Ya. Jangankan setengah harta, jangankan seluruh harta. Ya. Wong yang zakat hanya 2,5% saja, kadang nggak kepikiran. Ya. Kadang tidak kepikiran. Bagi yang wajib, karena kan tidak semuanya wajib zakat. Jadi sahabat ada yang amalannya luar biasa, ada yang biasa-biasa saja. Nah yang biasa saja ini merasa sebetulnya senang dengan yang amalannya luar biasa itu. Kepengin sekali. Ya. Kepengin sekali bisa seperti itu. Bisa sholat malam yang panjang. Bisa puasa sunnah yang sregep, yang rajin. Bisa sedekah juga yang banyak. Tapi tidak mampu. Ini yang tadi kemudian disebutkan, ada orang cinta dengan sebuah kaum tapi tidak bisa membersamai. Ya. Maksudnya apa? Tidak bisa menyusul ibadahnya. Ya. Nyusul sholat malamnya tidak bisa, nyusul puasa sunnahnya tidak bisa, nyusul sedekahnya tidak bisa. Jadi terbayangkan kayaknya nanti di surga itu tempatnya beda. Seolah-olah yang amalannya luar biasa, nanti ada surganya khusus, yang biasa-biasa saja surganya terpisah. Sebetulnya kepengin sekali bisa seperti itu, kepengin sekali bisa seperti itu. Tapi apa daya, tidak sanggup. Maka di sini Nabi SAW memberi jawaban yang menghibur. Jangan takut, jangan pesimis, jangan khawatir, ya. Karena seseorang itu dikumpulkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Jadi cinta dengan orang soleh, maka insya Allah pun kumpulnya dengan orang soleh. Ya. Tapi nunggu sewu, cintanya adalah cinta yang jujur. Ya. Cintanya adalah cinta yang jujur. Cinta yang jujur itu seperti apa? Ya. Nanti masing-masing kita memeriksa hati sendiri-sendiri, ya, jujur atau tidak jujur. Cinta yang jujur itu tadi digambarkan, kepengin, ingin punya amalan yang sama. Cinta yang jujur kepada orang soleh itu adalah kepengin atau ingin punya amalan yang sama. Ingin punya amalan yang sama. Lihat ada orang, ya, yang sholatnya bisa panjang, kepengin bisa seperti itu. Ya. Ada orang yang sedekahnya banyak, juga kepengin bisa seperti itu. Betul-betul dalam hatinya kepengin. Ya. Ada orang puasanya sregep juga kepengin bisa seperti itu. Bukan nuwun sewu, ketika ada orang nuwun sewu amalannya luar biasa, ya sebutlah bisa sholat yang bacaannya panjang misalnya, ya, bisa sholat yang bacaannya panjang. Ya sebagian masjid itu masya Allah sholat subuhnya bisa panjangnya luar biasa. Ya, saya pernah sholat subuh di sebuah masjid di Purwokerto, nggak di mana-mana, di Purwokerto. Ya,
sholat subuh satu rokaatnya itu bisa merampungkan satu rokaat lagi. Satu rokaatnya di rokaat pertama itu bisa merampungkan surat Qaf. Qaf itu hampir 3 halaman. Hampir 3 halaman. Silahkan dicek hati masing-masing. Kepengin mboten? Kepengin dicobin apa mboten? Masalah ini ku kepengin deh. Nah itu masalah. Beberapa waktu yang lalu ada seorang pemuda datang ke rumah saya curhatnya nopo, Ustadz, warga di tempat saya sedang ingin melengsarkan imamnya. Kenapa? Karena kalau sholat subuh suka baca surat Al-A'la. Loh, karepe kepriwe? Karepe Al-Adiyat. Karena Al-A'la 19 ayat bagi warganya itu terlalu panjang. Subhanallah. Kalau jujur ya, ketika memang kita merasa tidak sanggup, wah kayaknya saya belum levelnya, belum kelasnya seperti itu. Sebagai bentuk kejujuran hati kita, itu sebetulnya adalah kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberi kesanggupan. Itu wujud kejujuran hati. Ya. Saya tidak bisa seperti itu, tapi kepengen seperti itu. Ya Allah, tolong saya supaya bisa. Itu namanya niat yang jujur, hati yang jujur, cinta yang jujur seperti itu. Ya. Kalau memang kepengen betul bareng bersama dengan orang-orang yang soleh, itu pasti minta kepada Allah wujud kejujuran hati. Ya. Maka kembali tadi jamaah yang dirahmati Allah, kebersamaan dengan orang-orang soleh di surga nanti, itu hanya untuk orang-orang yang cintanya jujur kepada orang-orang soleh tersebut. Ya. Bukan hanya sekedar ngomong tok, ya. Hanya ngomong saya cinta kepada orang-orang soleh, itu bisa tidak ada manfaatnya. Omongan itu bisa saja tidak bermanfaat kalau hatinya tidak jujur. Siapa saja sekarang bisa mengucapkan saya cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya bisa ngomong seperti itu. Ya. Hanya sekedar mengucapkan saya cinta Rasul, itu gampang, cuma 3 kata tok. Saya cinta Rasul, gampang. Tapi apa setiap omongan ini pasti bermanfaat? Belum tentu. Tergantung itu cintanya di hati jujur apa tidak. Ya, karena hanya sekedar di lisan saja itu belum cukup. Nah, sampai sini ya Bapak yang pada Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil pelajaran bahwa ya, kita harus punya rasa cinta yang jujur kepada orang-orang yang soleh. Ini pelajaran pertamanya. Harus punya rasa cinta yang jujur kepada orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena tentu orang yang soleh itu dicintai oleh Allah. Orang yang soleh itu dicintai Allah. Jadi kita juga cinta kepada hamba yang dicintai Allah.
Harapannya apa? Kenapa kita harus cinta yang jujur kepada orang-orang yang soleh? Harapannya supaya nanti kita bisa bareng di surga. Bareng di surga dengan orang-orang soleh itu. Hanya kalau judul pengajiannya sebetulnya adalah berkumpul bersama idola di surga, ya. Dan idolanya harus orang-orang yang soleh, harus orang-orang yang soleh. Dan tentunya orang soleh pertama yang harus dicintai oleh kita adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu orang soleh pertama yang harus dicintai secara jujur adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pernah ada, ya, kalau tadi hadis yang menyebutkan almar'u ma'aman ahabba itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, dalam riwayat yang lain yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, oleh Imam Bukhari dan Muslim, ada orang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertanya bagaimana? Mata sa'ah, kiamat itu kapan? Ya, ada orang bertanya, kiamat itu kapan? Dan Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, tapi menjawabnya balik bertanya. Madza a'datta laha? Yang sudah kamu persiapkan apa saja? Ya. Jadi ada orang bertanya, kiamat itu kapan? Dijawab oleh Nabi alaihi salatu wasallam, yang sudah kamu persiapkan itu apa saja? Maka orangnya menjawab, la syai'a illa anni uhibbullaha wa rasulahu. Orangnya mengatakan, tidak ada kecuali hanya saya itu mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi ketika ditanya, sudah persiapan apa saja? Orang tadi menjawab, tidak ada kecuali saya hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Terus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi orang yang paling pertama, orang soleh yang pertama dicintai adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, jadi Muslim itu sangat kepengin untuk bisa ketemu dan bareng dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti. Ingin bisa bareng dengan Nabi ketika di surga nanti. Itu wujud jujurnya. Tapi sekali lagi, tidak hanya sekedar di mulut saja, ya, sekedar ngomong saya cinta Allah dan Rasul, tapi tidak pernah ibadah, ya. Sholatnya mungkin bolong-bolong, ya. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diamalkan, itu aslinya tidak cinta. Karena kalau jujur, itu pasti nanti berusaha untuk mengamalkan semua yang diamalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semampunya. Berusaha mengamalkan semua yang diamalkan oleh Nabi semampunya. Para sahabat itu melihat Nabi melakukan apa, itu langsung cepat.
Ya. Maka disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, seingat saya, ketika Nabi sedang sholat, kemudian tiba-tiba buang sandal. Itu para sahabat tidak mikir panjang, melihat Nabi buang sandal, langsung ikut buang sandal, karena dulu sholatnya pakai sandal. Terus rampung sholat, ditanya, kenapa pada buang sandal? Maka para sahabat menjawab, kami melihat engkau buang sandal, maka kami ikut buang sandal. Sudah. Ya. Langsung dikerjakan, hanya melihat langsung dikerjakan, padahal lagi sholat. Baru Nabi jelaskan, tadi Jibril mengabarkan kepada saya bahwa di sandal saya itu ada kotoran, maka saya buang. Ya. Tapi intinya di situ para sahabat itu cepet-cepetan dalam mengamalkan apa yang diamalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Itu namanya wujud cinta yang jujur. Apa yang beliau amalkan, kita amalkan. Apa yang beliau tinggalkan, kita tinggalkan. Karena beliau itu contoh untuk kita semuanya. Maka cinta kepada orang soleh secara jujur dan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cinta yang jujur juga, itu yang nanti bisa menyebabkan atau menjadikan kita bareng dengan Nabi dan orang-orang soleh di surga. Kita jelas kalau sekarang merasa tingkat kesolehan kita mungkin tidak seberapa ya. Jangankan untuk sholat yang banyak, puasa yang banyak, sedekah yang banyak. Kadang untuk sholat fardu kita saja, subhanallah, ya, untuk sholat fardu kita saja, itu kualitas sholatnya itu belum tentu bagus. Ya. Mungkin kita seumpama mau meranking, kita ini ranking berapa? Jauh sekali. Ya. Tapi masih ada harapan untuk bisa bareng dengan orang-orang soleh. Caranya tadi, cintanya harus jujur. Dan pernah pas ada seorang sahabat juga ditanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, ditanya oleh Nabi, sal itu minta apa ya? Kamu minta apa? Ya. Maka orang itu menjawab, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta supaya bisa bersamamu di surga. Ya. Saya minta supaya bisa bersamamu di surga. Terus apa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Au ghairu dzalik." Kalau permintaan yang lain gimana? Ya. Maka orang tadi mengatakan huwa dza, enggak, itu aja. Ya. Ketika dipersilahkan untuk minta apa gitu, jawabannya saya minta bisa bersamamu di surga. Ya. Dan tidak ada kepenginan lain, tidak ada. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa'inni ala nafsika biqathratis sujud. Kalau begitu, tolong saya, kata Nabi, tolong saya untuk bisa mewujudkan keinginanmu dengan cara memperbanyak sujud. Tolong saya supaya bisa mewujudkan keinginanmu dengan cara memperbanyak sujud. Maksudnya memperbanyak sujud apa? Memperbanyak sholat sunnah.
Sanes bolak-balik namun jengkang-jengking sujud tok boten. Maksudnya memperbanyak sujud adalah memperbanyak sholat, yaitu sholat sunnah. Mulai yang hukumnya sunnah muakkadah ditambah dengan yang sunnah ghairu muakkadah, baik yang sunnahnya sangat ditekankan ataupun yang sunnahnya biasa, toh semuanya sunnah. Sunnah muakkadah niku contohnya apa? Salat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah. Sempurnanya dalam sehari semalam qobliyah ba'diyah berapa rakaat? 12 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Berusaha untuk lengkap. Seumpama ada yang ketinggalan, tidak sempat qobliyah atau tidak sempat ba'diyah karena ada kesibukan atau mungkin lupa dan lain sebagainya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu sampai qadha, tetap diqadha. Pernah beliau tidak sempat ba'diyah zuhur karena sibuk dengan tamu. Ya, habis sholat zuhur rampungan, banyak orang datang, ini minta diislamkan, ini minta diajari apa, itu minta bagaimana, melayani tamu-tamu yang datang sampai asar, akhirnya tidak sempat sholat qobliyah zuhur. Akhirnya kapan beliau sholat qobliyah zuhur? Ba'da sholat asar. Setelah sholat asar, beliau baru sholat ba'diyah zuhur. Rampung asar, beliau baru ba'diyah zuhur. Qadha karena yang pas zuhur belum sempat. Saking menjaga supaya qobliyah ba'diyahnya komplit. Ya. Bukan terus Laura sempat ya apa-apa lah. Ya memang enggak apa-apa. Ya. Tapi seumpama kepengen mendapat hadiah rumah di surga seperti yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, maka melengkapi 12 rakaat itu setiap harinya. Nah, ini contoh, kepengen bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau katakan kalau begitu perbanyak sholat sunnah, perbanyak sujud. Ya. Itu nanti jadi wujud cinta yang jujur. Jadi tadi pertama disebutkan pelajarannya bahwa kita harus cinta kepada orang-orang soleh dengan cinta yang jujur. 1. 2. Orang soleh pertama yang harus dicintai adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga tadi, cara dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya bisa dengan bersama beliau adalah dengan memperbanyak sholat sunnah. Ya. Dengan memperbanyak sholat sunnah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan orang soleh, masih berkaitan dengan orang soleh. Jadi tadi kan harus cinta kepada orang soleh dengan jujur. Orang soleh pertamanya adalah Nabi alaihi salatu wasallam, dan cara utamanya adalah memperbanyak sholat sunnah. Nah, orang soleh ini sebetulnya disebut soleh itu tidak hanya dari penampilannya saja. Tidak hanya dari penampilannya saja. Tapi harus dilihat bagaimana amalan, bagaimana
akidah dan amalan ibadahnya. Bagaimana akidah dan amalan ibadahnya. Jadi pernah dikutip dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' aw yatiru fil hawa fala taghtarru bihi hatta ta'ridu amrahu 'alal kitabi was sunnah. Kalau ada yang melihat, kalau ada yang melihat seseorang bisa jalan di atas air atau bisa terbang di udara, jangan tertipu, kata Imam Syafi'i. Kalau ada yang melihat orang bisa jalan di atas air atau bisa terbang di udara, jangan tertipu. Sakti ya, bisa jalan di atas air, bisa terbang ya, orang sakti. Tapi sakti itu belum tentu soleh. Kata beliau, hatta ta'ridu amrahu 'alal kitabi wa sunnah, sampai dicocokkan amalannya apakah sesuai dengan Quran dan sunnah atau tidak. Amalannya cocok dengan Quran dan sunnah atau tidak. Jadi bukan masalah penampilan, bukan masalah kesaktian, tapi yang jadi patokannya adalah keyakinan dan amalan. Yang jadi patokannya itu keyakinan dan amalan, bukan masalah kesaktian, bukan masalah penampilan. Kata Imam Syafi'i, bukan masalah bisa terbang atau bisa jalan di air, tapi yang penting adalah amalannya itu dan keyakinannya sesuai dengan Quran dan Sunnah, Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini cara untuk mengukur kesolehan orang, bukan dari baju, bukan dari cara jalan dan lain sebagainya, tapi dilihat dari masalah keyakinannya, apakah keyakinannya itu mentauhidkan Allah apa tidak, amalannya sesuai dengan tuntunan Nabi atau tidak. Itu cara mencocokkannya. Dan hati-hati, ini kaitan dengan cinta kepada para idola, supaya tidak disalahpahami. Jadi di sebuah situs internet itu ada yang bertanya kepada sebuah situs fatwa. Jadi di internet itu ada situs fatwa, ada yang bertanya di situ. Pertanyaannya begini, bertanya tentang hadis tadi, hadis almar'u ma'aman ahabba, orang itu berkumpul dengan yang dicintai. Terus pertanyaannya begini, bagaimana kalau ada remaja-remaji, pemuda-pemudi, nggak ada remaji ya, remaja putra dan putri. Ada satu anak perempuan disenangi sama 5 anak laki-laki. Nanti di surga sama yang mana? Ada yang bertanya begitu? Ya. Kalau ada satu perempuan disenangi sama 5 laki-laki, nanti di surga bareng sama 5-5-nya, ya. Karena kan almar'u ma'aman ahabba, ya. Orang bersama dengan yang dia cintai. Ada 5 laki-laki cintanya kepada satu perempuan. Berarti 5-5-nya bareng nanti di surga sama satu perempuan ini. Pertanyaannya begitu. Tidak seperti itu. Cinta yang dimaksud di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah
cinta yang berdasarkan iman. Cinta yang dimaksud dalam hadis Nabi itu adalah cinta yang berdasarkan apa? Iman. Bukan cinta yang berdasarkan syahwat. Bukan cinta yang berdasarkan syahwat. Cinta berdasarkan iman. Kenapa senang dengan orang soleh? Karena orang soleh orang-orang beriman. Makanya senang dengan orang soleh. Makanya panjenengan seumpama kepengin dikumpulkan lagi dengan keluarganya, maka cintailah keluarganya itu karena keimanan. Cinta dengan keluarga karena keimanan. Istri cinta dengan suaminya kenapa? Karena suaminya soleh. Misalnya, ketika suaminya ada kesalahan, ada kemaksiatan, dia berusaha untuk diluruskan. Suami juga seperti itu. Cinta dengan istrinya itu cinta karena keimanan. Cinta ketika istrinya itu solehah. Nuwun sewu, istrinya, mohon maaf, nggak senang pakai jilbab, tidak senang menutup aurat. Pergi kemana-mana rambutnya terurai. Jangan sampai malah seorang suami itu senang istrinya kemana-mana nggak pakai kerudung, malah kepengin memperlihatkan kecantikan istrinya di hadapan banyak orang. Wah, ini salah ini. Harusnya itu istri yang salah diingatkan. Kalau keluar pakai kerudung, menutup aurat. Jadi suami itu harus punya rasa cemburu. Cemburu kalau rambutnya istri dilihat sama tetangga. Cemburu. Dan cemburunya suami itu terpuji. Justru kalau cemburunya hilang, itu nanti menjadi lelaki yang tidak akan dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmat. Yang dalam hadis disebut dengan namanya dayyus. Dayyus itu lelaki yang kehilangan rasa cemburu. Istrinya tidak pakai jilbab, kerudung, tidak nutup aurat, ya biasa-biasa saja. Nah, ini yang keliru seperti itu. Jadi cinta dengan istri bukan hanya masalah cantik, bukan hanya masalah nuwun sewu, mungkin badannya bagus dan lain sebagainya. Istri juga cinta kepada suami bukan hanya masalah gantengnya atau badannya yang binaraga misalnya. Kalau binarangka tidak dicintai. Nah, semuanya harus berdasarkan iman. Itu nanti kalau cinta berdasarkan iman yang bisa mengumpulkan satu keluarga itu di surga insya Allah. Adapun cinta karena syahwat, nanti kumpulnya bukan dengan orang yang dicintai, tapi kumpulnya dengan setan. Maka ini yang bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya di kesempatan malam hari ini insya Allah, berkaitan dengan berkumpul dengan orang-orang yang dicinta ketika nanti di surga. Tadi disampaikan bahwa kita berusaha untuk cinta kepada orang-orang soleh. Dan orang soleh itu yang akidah dan ibadahnya sesuai dengan Quran dan Sunnah. Orang soleh pertama yang harus dicintai adalah Nabi SAW, dan cintanya harus jujur. Salah satu wujudnya adalah dengan memperbanyak sholat sunnah. Dan hati-hati dengan cinta yang berdasarkan syahwat, karena ini bukan cinta yang mengantarkan ke surga, tapi ini justru cinta yang mengantarkan ke dalam neraka, dan nantinya justru bersama dengan iblis dan syaitan. Semoga yang kita dapatkan di kesempatan malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya banyak sekali kekurangan dan kesalahan.
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas Bapak, Ibu, dan jamaah semuanya dengan balasan terbaik atas perhatian dan kesabarannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.